Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro Channel, channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial dengan sahabat Bro Channel dimanapun berada. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial tentang bagaimana membuat sebuah blog yang menarik yang bisa digunakan untuk sumber belajar siswa-siswi. Sebelum sampai pada pembahasan materi, silakan subscribe bagi sahabat Bro Channel yang baru bergabung dengan channel ini. Oke, sahabat Bro Channel dimanapun berada, pada tutorial sebelumnya kita sudah sampai pada mempercantik tampilan blog ya, dari mulai kita menambah postingan ya, dari 1 menjadi 4. Sekarang kita sudah punya postingan dan ini adalah hasil blog yang kita buat. Kemudian kita sudah menambah header, ini header namanya ya, header. Kemudian sudah menambah navbar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengganti template. Ini template barangkali menurut Bapak itu menarik ya, monggo. Tapi kalau yang ingin merubah template yang ada tidak seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah kita masuk ke Google ya. Kemudian di atas ini, bagian atas kita tulis blogger.com/start. Ini seperti ini ya. Ini karena kita akan masuk ke akun blogger kita. Klik ya, kemudian nanti akan diarahkan untuk sign in. Nah, ini ada di sini masuk ya, berarti kita klik untuk masuk untuk mengganti template yang ada pada blog yang telah kita buat. Nah, perlu sahabat Bro Channel ketahui bahwa template ini kalau yang ada di Blogger itu kan jumlahnya sangat banyak. Tetapi pada website atau situs-situs yang lain juga menawarkan template-template untuk Blogger secara gratis. Nah, silakan nanti sahabat bisa pilih mau ambil yang gratis dari website lain atau situs lain, atau yang ada pada Blogger itu sendiri. Nah, kalau kemarin kita menggunakan template yang ada pada Blogger. Nah, sekarang kita akan mengeksplor. Oke, kita masuk dulu ke email yang kita daftarkan untuk membuat akun Blogger. Nah, kemudian setelah masuk kita diminta untuk menuliskan password. Jangan lupa password dan email ya, supaya kita tidak bingung. Nah, ini yang biasa itu banyak orang bikin email tapi passwordnya lupa. Oke, sekarang kita sudah masuk. Nah, ini ada 4 postingan. Silakan kita misalnya mau ngepost lagi ya, berarti dari new post ya. Kemudian ada judul dan ada apa yang akan kita posting. Nah, kali ini saya hanya akan mencoba merubah template. Jadi template bawaan dari Blogger dan nanti template yang ada pada situs lain. Nah, setelah ini kita klik pada tema. Klik tema yang ada pada Blogger. Nah, di sini tema yang ada itu ya kan banyak. Ini yang kita gunakan, berarti ini template yang kita gunakan yang tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita akan merubah, berarti kita di sini ada pilihan. Ini hampir sama dengan yang di atas ini, bedanya pada ini yang gelap, ini terang, kemudian ini warna-warninya. Kemudian yang ke Soho ini banyak. Silakan sahabat bisa memilih ya tema-tema yang ada di sini, tetapi ini terbatas ya. Misalnya kita coba mau pilih yang ini, tadi kan gelap ya, atau ya yang ini aja. Kita klik di sini. Nah, ya nanti di sini tinggal ini previewnya, berarti seperti ini. Kemudian di sini tinggal apply. Nah, apply nanti akan terlihat template yang kita miliki yang sudah ada perubahan. Oke, sukses. Berarti ini templatenya sudah berubah seperti ini. Nah, kalau sudah berubah seperti ini, kita coba lihat tampilan yang ada di internet. Ini tampilan yang dulu. Nah, sekarang setelah berubah kita coba klik. Ini situs ini alamatnya kan tetap sciencebook.blogspot.com. Kita coba melihat tampilan barunya seperti apa. Nah, ini tampilan barunya seperti ini.
gambar pada header sudah tidak ada lagi ya, karena kita menggunakan template yang tidak ada header, gambar headernya. Jadi hanya ada home, kemudian Kemenag RI, ini navbarnya ya, Kanwil Jateng Kemendikbud. Nah, Bapak dan Ibu guru bisa di sini home, mungkin di sini karena misalnya science blog ya Pak, berkenaan dengan artikel-artikel tentang IPA, atau mungkin berkenaan dengan materi pembelajarannya ya, kelas 7, 8, 9, atau mungkin apa saja cerita-cerita berkenaan dengan sains. Nah, bisa di sini dalam membuat kepala atau tulisan navbarnya. Jadi di sini gambar yang tadi sudah hilang, ini sudah mulai cerah. Nah, kalau kemarin itu gambarnya di sini, sekarang di sini. Silakan. Jadi sahabat Pro Channel bisa merubah-ubah template yang ada. Kita lihat lagi template yang lain. Misalnya kita akan kembali ke template yang tadi. Coba kita kembali ya. Klik di sini, ini template yang awal ini, klik. Kemudian di sini play. Nah, karena pada tampilan baru tadi itu tidak ada apa istilahnya gambar headernya seperti di awal. Ya. Ketika kita berubah kembali seperti ini, ya, ini juga tetap tidak ada. Nah, kita lihat coba. Nah, di sini juga tidak ada headernya. Berarti harus mengupload lagi header yang tadi. Makanya ketika kita berganti tema atau template, maka tidak otomatis sama gambar-gambarnya dan lain sebagainya. Apa yang kita upload belum tentu ada. Makanya apa? Ketika kita akan mengganti ya, mengganti tema itu ada di sini pilihan, ada backup. Nah, kalau kita klik pada backup, berarti kita akan mendownload tema yang ada. Sehingga apa? Nanti, contohnya ini. Ketika ini, ya, tadi ya, kita akan mengcustom pada layoutnya. Nah, di sini kan sudah tidak ada gambar ininya ya, gambar apa istilahnya tadi, headernya. Nah, kita coba akan merubah lagi supaya headernya ada, gambar headernya. Nah, kita klik di sini pada layout. Nah, kemudian pada header ini kita pada pensil kita klik ya, pada header pensilnya kita klik, kemudian kita mengupload lagi gambar yang sudah pernah. Ini untuk mengembalikan. Nah, kita coba mengupload lagi ya. Jadi ini supaya kita bisa mahirlah, paling tidak kalau kita sering melakukan praktek ya, ini maka kita kedepannya akan memahami dan mengerti. Nah, setelah upload kita klik di sini have description place after. Ini supaya nanti kelihatan. Oke, ini sudah. Berarti kita klik lagi di sini yang tadi yang nggak ada, nanti otomatis sudah ada. Nah, sudah kembali ke semula. Nah, ini yang harus kita lakukan ketika kita akan merubah tema. Berarti ini HTML ya. Dari ini harus kita backup. Misalnya ini kita lihat lagi ke tema. Tema ini kalau kita akan merubah, ini backup dulu HTML-nya. Jadi kita klik backup. Ya, kemudian kita akan mendownload HTML-nya. Kita akan mendownload HTML-nya supaya ketika nanti kita ganti ke yang tadi itu tetap ada gambarnya. Tentunya apa? HTML-nya atau XML dokumennya itu harus kita upload lagi. Jadi seperti itu. Nah, oke, kita sudah merubah sesuai dengan yang ada di template. Nah, berikutnya kita akan mencoba merubah sesuai dengan apa yang ada. Atau ini misalnya ini, kita lihat di sini. Kalau ini bagus, kita pakai ini aja nggak masalah. Tetapi kadang-kadang kita pengen yang lebih bagus seperti, nah ini. Kalau kita menggunakan ini ya misalnya, nah, kadang-kadang kita tertarik menu-menunya atau navbarnya ada yang drop down. Ketika kita klik, maka di bawahnya akan ada link-link yang bisa kita upload. Seperti contoh, nah, contoh pada FDS ini. Nah ini. Nah ini kan ketika kita klik di sini masih ada link nih. Madrasahku, di sini ada e-learning 2, kemudian ada e-learningnya, ada bodinya. Kemudian juga ada
Kemenak Kabupaten, Kemenak atau Kanwil, ya, kemudian Kemenak RI. Jadi bisa membuat ini navbar yang drop down. Kalau kita menggunakan yang ada di sini, saya melihat satu persatu itu kayaknya tidak ada yang drop down. Nah, kita tadi sudah mencoba mengganti template yang ini menjadi seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini template bawaan dari blog. Ini tetap ada ya, tetapi gambarnya juga ini agak bagus, kiri kanannya. Tetapi di sini mana? Nah, ini navbarnya di samping. Nah, ketika kita pengen yang lebih banyak navbar seperti yang ini, ya, ada jodohnya dan sebagainya, kita harus mencari template-template yang ditawarkan oleh situs-situs di luar Blogger. Oke, sahabat Blog Channel dimanapun berada, selanjutnya kita akan mencoba mengganti tema atau template yang ini ya, dengan template yang ditawarkan oleh situs lain. Saya menggunakan, biasanya di sini menggunakan btemplates. Jadi sahabat bisa menuliskan ini btemplates.com. Nah, di sini ada 4.413 free Blogger template. Jadi di sini template-template yang kita gunakan itu sangat banyak, ada 4.000 lebih yang bisa kita download dan kita aplikasikan ke blog yang kita miliki. Seperti ini. Ini juga saya ambil dari btemplate. Jadi download dulu ya. Kemudian XML atau HTML-nya kita kopikan kepada blog. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Ini ya, btemplate ini ya, kita pilih satu yang bagus. Nah, tentunya untuk memilih di sini ada style ya, pilihannya. Stylenya ada magazine, berarti seperti apa istilahnya, surat kabar seperti majalah. Galeri berarti seperti tempatnya foto-foto dan lain sebagainya. Minimalis dan lain sebagainya. Silakan nanti kita kembangkan, kita eksplor satu persatu. Kemudian ada fitur ya, so friendly dan lain sebagainya. Topik ya, ada musik, art, animal ya. Kolomnya berarti kolomnya apakah hanya satu kolom, berarti seperti yang awal dulu pernah kita buat, atau yang 2 kolom berarti ada sidebar 1, atau 4 kolom berarti sidebarnya kiri kanan, kemudian main blognya di tengah. Kemudian kita juga bisa memilih berdasarkan warna, black, blue, brown dan lain sebagainya. Jadi tinggal kita milih. Nah, kebetulan saya sudah memilih yang namanya ini, namanya, nah ini seller. Nah, sahabat bisa di sini cari di sini ya, seller. Kemudian search, nah, nanti akan keluar. Ini kebetulan saya sudah nemu ya, menurut saya ini bagus, maka di sini ada contoh seller. Nah, kita lihat di sini hasilnya seperti ini. Nah, di sini, nah, ininya sudah drop down. Nah, kemudian ini download. Nah, sama pada banyak drop down yang bisa kita rubah-rubah. Bahkan di sini ya, satu drop down di sini ada subnya, ada 3 dan lain sebagainya. Jadi kita misalnya di sini ya, kita ambil di sini. Nah, ini untuk IPA kelas 7 ya. Nah, ini materinya. Atau semester 1 ini materinya, semester 2 dan lain sebagainya. Nah, ini menunya menu drop down, kemudian di sini ada slide-nya. Jadi kita bisa memajang foto-foto kita, foto-foto kegiatan MGMP, foto-foto siswa dan lain sebagainya, bisa yang bisa secara berkala berubah-ubah. Nah, kemudian tampilannya di sini ada, ini berarti ada berapa? Ada 4 ini, 4 yang 4 terbaru yang tampil. Nah, ada gambarnya, ada keterangannya. Jadi ketika sahabat Blog Channel sudah mengupload lebih dari 4 ya, maka di sini yang kelima, keempat, ketiga, kedua ini akan tampil. Kalau 10 ya berarti 10. Nah, kemudian di sini ke-9, ke-8 dan ke-7. Nah, yang lainnya apa? Yang lainnya berarti disembunyikan. Ini hanya yang dipajangkan ya. Kemudian di sini ada popular post, tag, blog archive dan lain sebagainya. Jadi ini seperti ini. Nah, kemudian kita lihat juga tampilan menggunakan Android. Nah, ini tampilan menggunakan Android hanya seperti ini separuh. Nah, silakan nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu pengen yang terlihat bagus di tampilan Android, maka bisa dicari template-nya pada btemplate ya. Yang apa? Yang di sini, nah, ada di sini apa? Kita lihat. Yang untuk stylenya apa ya? Nah, jadi kita bisa pilih lah supaya, atau bisa kita coba-coba menggunakan HP.
Kalau yang bagus bisa kita download. Nah, kita akan mencoba menggunakan Sellartem seperti ini. Caranya bagaimana? Berarti kita tadi ya sudah mencari Sellartem. Nah, ini tampilannya. Nah, di sini ketika kita klik tampilan seperti ini, di sini ada download template. Nanti kita download dulu. Nah, kemudian di sini ada free download ya, free download. Berarti kita nanti bisa secara free nih, bebas free download. Maka setelah kita klik pada free download, akan diarahkan menuju ke tempat file disimpan nantinya. Nah, kita coba klik di download atau my desktop aja biar gampang. Kemudian Cellar ya, ini ya namanya, klik. Nah, ini berarti tema ini HTML-nya disimpan tadi di desktop. Nah, ini sudah. Nah, langkah selanjutnya setelah ini sudah, maka kita, nah ini Cellar, kita harus mengekstrak. Klik kanan, kemudian di sini ekstrak to Cellar. Nah, ini di sini akan membuat folder Cellar. Klik di sini, nanti di sini akan ada folder Cellar. Nah, ini ya, ini foldernya, ini folder Cellar. Kita klik, double klik untuk membuka. Nah, di sini kelihatan ya, kemudian double klik. Nah, di sini ada Cellar without sidebar, berarti nggak ada sidebarnya, kita membuatnya. Kemudian Cellar secara keseluruhan, termasuk di sini ada logo dan lain sebagainya. Nah, ini tahap ini berarti kita sudah mendownload dan mengekstrak template yang kita pilih, yang diambil dari btemplates.com. Oke, sahabat Bro Channel dimanapun berada, kita akan mengupload ya, mengganti template yang ada di sini ya. Maka di sini kita klik dulu ya. Kita juga perlu backup ya. Berarti backup ini ketika kita sudah mengganti template yang baru tadi, aku pengen pindah lagi ke template yang dulu, tinggal backupnya dibuka. Jadi backup itu berarti kita akan mendownload HTML-nya seperti yang tadi nih, yang ada pada Cellar di bagian di desktop. Oke. Nah, kemudian di sini tadi yang sudah kita ekstrak, kita lihat di sini edit HTML. Untuk merubahnya kita klik pada edit HTML. Nah, maka di sini nanti akan keluar HTML dari template ini yang dibuat oleh tadi blogger ya. Nah, ini kalau ini bahasanya seperti ini, kita nggak usah belajar puyang ini. Hanya orang-orang tertentu yang jurusannya komputer yang bisa. Jadi kita biarkan saja. Tetapi ini bahasa pemrograman dari template ini seperti ini. Nah, membuatnya dengan bahasa pemrograman seperti ini. Nah, kita puyang, maka kita akan menggunakan ya HTML, tetapi yang ada di sini ya, tadi sudah kita sudah kita ekstrak ya. Di sini ya, klik, double klik, kemudian akan keluar seperti ini. Nah, kita akan menggunakan yang without slider atau yang semuanya ya, otomatis yang semuanya, tetapi gambar-gambarnya nanti sama persis seperti yang ada pada template Cellar ini. Nah, kita klik di sini, klik kanan, kemudian kita lihat open with. Nah, kita cari notepadnya. Nah, klik ya, pilih notepad. Nah, kemudian di sini ini juga banyak, biasanya sampai beberapa halaman ini kalau kita lihat satu persatu. Nah, makanya kita nggak usah lihat lah, kita klik aja select all ya, klik kanan select all. Ini berarti akan mengcopy semua. Supaya tercopy semua, klik kanan ya, sini klik kanan bebas, select all. Kemudian kita copy. Nah, hasil kopian ini kita masuk lagi ke sini. Ini juga sama. Klik kanan ya, select all ya, kemudian paste. Nah, paste ini berarti mengambil dari Cellar tadi yang sudah kita copy, paste. Nah, ini otomatis akan berubah. Kalau sudah paste ya, kita save. Update successful. Nah, kalau sudah di save seperti ini, maka kita bisa melihat tampilan Cellar yang ada pada blog kita. Kita enter. Nah, ini tampilannya seperti ini. Tetapi di sini masih ada apa istilahnya? Ada gambar tadi. Nah,
harus kita rubah gambar ini supaya lebih kecil. Nah ini kan hanya segini toh ya, kayaknya kurang Yahud. Nah padahal kalau kita lihat di sini, nah ini hanya tulisan, ini bisa disembunyikan juga. Jadi hanya tulisan. Caranya bagaimana? Ya kita klik sama di sini pada apa istilahnya? Ini kan sudah di-save ya, udah seperti ini ya. Nah ini postingannya. Kemudian ini ada populer, kemudian bisa sharing ke Twitter, Facebook, G+, dan lain sebagainya. Kita akan membuang ini gambar ini sama, kita kembali lagi. Nah kemudian di sini, nah pada layout ya, pada layout kita akan membuang header, gambar header. Nah di sini sudah bukan pensil tapi ada tulisan edit. Edit, kemudian kita buang gambar ini. Caranya apa? Tinggal kita klik remove image. Nah sudah, image yang ada, kita klik save. Nah kemudian kita lihat bloknya, view blok, atau kita dari sini otomatis tadi gambar yang ini ya, gambar yang ini akan hilang. Kita enter. Nah sekarang tampilannya sudah seperti ini. Oke sahabat channel dimanapun berada, gambarnya kita masih mengambil gambar yang lain, gambar yang ada pada bawaan pada slide. Kemudian ini juga masih bisnis, download dan lain sebagainya. Kedepannya kita bisa merubah. Oke sahabat channel dimanapun berada, barangkali tutorial yang ketiga ini atau video ketiga ini hanya sampai mengganti template ya. Nah ke depan kita akan merubah bisnis menjadi apa, misalnya menjadi artikel ya, atau bisa menjadi kemenag kabupaten, kemenag provinsi, kemenag RI ya, dan lain sebagainya, tergantung nanti kita akan menggunakan yang mana. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi silakan dukung channel ini dengan cara like dan komen serta subscribe bagi sahabat channel yang baru bergabung. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.